Oke, halo teman-teman, balik lagi sama kita di Anatomi Bola. Bola. Oke, jadi kita ngebahas timnas senior nih, like. Betul. Kan kemarin tuh lawan Taipei. Taipei. Kalau kita lihat kan skornya itu ya memuaskan ya 6-0. 6-0. Jadi kita ini ngebahas starting line up-nya nih. Betul. Kebetulan kan ada orang-orang yang atau pemain yang tadinya cadangan dijadiin starting line up. Iya. Contohnya kayak Diano, terus Nathan tuh ya kan? Nathan, Shin Patinama, Jordi Amat, dan comeback-nya Mark Locke. Oke. Oke, Lek. Jadi kita mulai dari starting line up, habis itu betul. peluang-peluang krusial. Betul. Nah, nanti kita bahas nih kesimpulan pertandingannya tuh ntar ke depan tuh arahnya mau dibawa kemana sih? Betul. Timnas ini ntar kan ini kan cuma match percobaan ya. Nanti di aslinya tuh harusnya kayak gimana? Ya. Jadi ini match uji coba yang dimana Indonesia tuh bakal bertanding di kompetisi sesungguhnya ya. Jadi di bulan Oktober nanti tuh Indonesia bakal ketemu Arab Saudi sama Irak nih, Bal. Di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan menurut gua ini pertandingan pemanasan, uji coba untuk mematangkan strategi. Paling kayak gitu sih. Iya benar. Kalau gue lihat juga strategi yang dimainin Patrick Kluivert kan dia pakai formasi backnya 4, midnya 5 dan striker 1. Betul, Sananta di depan. Iya. Tapi ya kita lihat juga permainan Indonesia ya cukup mendominasi walaupun betul. Tapi ya walaupun lawannya cuma Taipei kan. Karena Taipei 2 pertandingan sebelumnya itu dia kalah terus ya. Ya mau nggak mau ya kita juga harus ngebantai Taipei lah, dan alhamdulillahnya ya akhirnya ngebantai juga 6-0. Walaupun itu sebenarnya bisa lebih dari 6 ya. Harusnya bisa lebih dari 6, harusnya. Cuman ya seperti itulah. Tapi nanti bakal kita bahas. Nah, sekarang kita ke peluang-peluang krusial di babak 1 dan babak 2. Dan betul. Golnya itu sampai Liono akhirnya pecah telur juga kan di timnas. Tapi sebelum kita masuk sana, Bal, kita sebutin dulu kali nama-nama pemain yang masuk starting lineup di bawah Patrick Kluivert kemarin kali ya. Ya. Oke, jadi di penjaga gawang itu ada Emil Laudero. Ini orang ini lagi bagus-bagusnya main di Cremonese, dan Cremonese itu 2 kali main di Serie A, 2 kali menang di Bal. Iya. Tuh, Laudero tuh cantik banget main waktu pertama lawan Milan tuh. Lawan Milan. Cremonese. Lalu yang kedua di sektor sayap kanannya itu ada Yakub Sayuri. Lalu di tengah ada duet Persija, Rizky Ridho sama Jordi Amat. Lalu di kiri tuh di Sico Awan sebenarnya, Bal. Ini di atas kertas kita bilangnya ya. Lalu untuk gelandang Egy Fikri, dia main di kanan. Lalu ada Eliano, adiknya dari Tijani. Lalu ada Mark Locke yang comeback. Lalu ada Shin Patinama yang main di kiri. Dan ada Beckham yang main sebagai playmaker. Lalu di depan Ramadan Sananta yang sekarang main di Liga Brunei. Jadi dia dipercaya untuk jadi ujung tombak dari si Patrick Kluivert. Iya. Kalau kita lihat juga ini komposisi pemain yang ada yang yang sebelumnya jadi starting line up, dan ada juga yang cadangannya terus dijadiin starting line up. Betul. Nah, ini mungkin komposisi dari Kluivert ini biar pemain-pemain ini biar lebih pede ya. Biar lebih pede, biar lebih padu. Betul. Nah, kita sekarang lanjut ke ini peluang penting yang Indonesia bikin gitu, yang bikin sampai ngegolin dan hampir ngegolin di babak pertama kali ya. Oke. Kalau menurut gua, Bal, di pertandingan ini sebenarnya tuh bukan pertandingan yang penting ya untuk Indonesia, tapi perlu dalam artian Indonesia itu bisa menggunakan laga ini tuh untuk coba lagi nih mengatur strategi, mengatur taktik, mencoba beberapa pemain yang memang siapa nih kira-kira yang bisa dipanggil sama Kluivert nanti di bulan Oktober nanti untuk lawan Irak sama Arab Saudi. Nah, kalau menurut gua di babak pertama aja Indonesia udah unggul 4-0 nih, Bal. Iya. Dominan banget lawan lawan Chinese Taipei. Karena menurut gua memang Chinese Taipei juga bukan tipikal tim yang dalam sepak bola tuh jago-jago banget, enggak gitu loh. Nah, di babak pertama aja tuh mereka sudah bisa unggul 4-0 lewat gol dari pertama Jordi Amat. Jordi Amat tuh dari heading. Terus Ramadan Sananta juga akhirnya mencetak gol kembali. Lalu ada Eliano. Ini orang akhirnya pecah telur nih, Bal. Betul. Dan yang terakhir yang keempat Mark Locke juga menurut gua dia baru pecah telur lagi nih, Bal. Setelah lama udah absen, nggak dipanggil ke timnas Indonesia. Nah, tapi untuk gol kedua itu ternyata on goal tuh. Iya, gue juga bingung loh antara Ramadan Sananta atau on goal ya. Kalau dilihat-lihat itu tuh jadi Sananta cuma
kayak mau nendang ternyata kena kaki si back. Oh, deflection. Iya, deflection. Oke. Itu sih. Tapi kalau menurut gue Bang, 4 gol yang diciptakan oleh orang-orang, gue bisa katakan terlepas dari Eliano ya, kayak Jordi Amat, Ramadan Sananta sama Mark Locke, ini orang-orang yang baru comeback lagi nih Bal. Iya, benar. Ini orang-orang yang baru mencetak gol lagi setelah lama mereka absen. Lalu Eliano, akhirnya gue senang banget ngeliat orang ini nyetak gol karena dalam artian akhirnya dia nunjukin kualitasnya nih Bang. Betul. Eliano Reinders gitu loh. Nah, kalau kita lihat juga performa dari satu orang ini namanya Nathan Jaon. Wah, gue lihat. Gue jujur gue seneng banget ngeliat dia kemarin. Akhirnya Indonesia menemukan kembali Nathan Jaon yang kita tahu gitu loh. Sebelum-sebelumnya. Iya, kita tahu yang awal kualifikasi AFC kan, yang AFC. Nah, lalu yang waktu Olimpiade. Ya gue seneng juga sih performa Nathan bisa balik lagi karena dia di klubnya sekarang jadi starting dan sering bermain. Nah, ini yang ngebedain sih memang Bal. Jadi dalam artian walaupun lu main di tim bagus tapi lu jarang dapat menit bermain, pasti berpengaruh sama kualitas individu lu. Betul. Nah, tapi kalau walaupun lu bermain di tim yang biasa-biasa aja tapi lu rutin bermain, pasti ningkatin kemampuan lu. Gitu. Iya, karena itu nimbulin PD juga bagi pemainnya. Nah, kalau kata gua sih walaupun kita mainnya bagus, terus kita bisa cetak gol lebih banyak, ya ini juga pasti perlu evaluasi nih. Iya, pasti ada evaluasi. Nah, terutama terkait di pergerakan gelandangnya di midfieldnya, itu tuh masih kurang kreatif lah. Betul. Jadi ya mungkin ntar apalagi lawan Irak sama Arab Saudi. Pokoknya harus lebih kreatif lagi dan kita nggak boleh sampai kecolongan lagi. Ya, gue setuju Bang. Nah, kalau menurut gue, memang gue setuju sama lu Bal tadi yang lu mengatakan kalau Indonesia itu kurang kreatif di tengah ya. Iya. Gini, apalagi besok Indonesia tuh harus ketemu Irak dan Arab Saudi di mana dari fisik, taktikal mereka sama teknik individu mereka tuh tipikal pemain yang memang sudah matang. Itu loh. Kita sebelumnya memang pernah ketemu Arab Saudi dan kita menang head to head ya, sekali seri dan sekali menang. Tapi kita belum pernah menang di lawan Irak nih Bang. Nah, ini yang merepotkan. Jadi memang perlu banget pemain tengah kita tuh untuk lebih kreatif, untuk lebih berani megang bola, dan juga kita punya striker loh. Kita punya striker yang mumpuni dalam artian kita perlu umpan-umpan progresif supaya striker kita tuh bisa dimanjain. Iya, betul. Oke sih, berarti terakhir kita harus tahu nih prospek dan rencana ke depannya tuh gimana sih. Ya, pertama itu kepercayaan diri dari tiap pemainnya. Jadi mereka tuh harus percaya diri dengan pertandingan yang lawan Taipei itu menang. Nah, kan itu kan menimbulkan kepercayaan diri. Oke. Nah, habis itu kan kita punya striker baru tuh Mauro Zylstra sama Miliano Jonathan sebagian sayap kanan kan. Mauro Zylstra main di FC Volendam, lalu Miliano Jonathan itu main di Jong Utrecht nih Bang. Iya. Timnya dari Ivar Jenner. Benar. Nah, kemarin sebenarnya si Mauro Zylstra sempat nyetak gol ya, tapi dianulir gara-gara melakukan pelanggaran. Iya, benar. Dan Miliano Jonathan, gue bilang juga akselerasi dia bagus loh. Tapi ada yang gue sayangkan dari Miliano Jonathan adalah dia harusnya bisa ngoper ke Zylstra nih Bang. Iya. Ada beberapa momen yang gue lihat terkesan egois ya, Jonathan. Tapi mungkin dia mau menunjukkan kalau dia tuh bisa gitu dan dia tuh layak untuk di timnas Indonesia. Yeah. Tapi kalau menurut gue kalau misalnya kita bermain individu, ini nggak akan bisa lawan Arab Saudi dan Irak gitu loh. Yang penting sih kalau kata gue skill Miliano Jonathan. Itu tuh ya dia berani nusuk dalam dan itu dia harus berani ngasih umpan manja ke si Mauro Zylstra-nya. Dan yang gue lihat Bal akhirnya Indonesia menemukan sayap kanan yang proper nih Bal. Sayap kanan yang bagus gitu loh. Selain kita tuh selama ini mainnya di kiri terus gitu loh. Oke, paling kalau kata gue segitu aja sih. Paling segitu dulu kali ya. Yang pasti jangan pernah lupa untuk doain timnas supaya kita bisa berlaga di Piala Dunia Bal ya. Betul. Jangan pernah berhenti untuk dukung timnas supaya kita semua pengen kan melihat Indonesia tuh tampil di Piala Dunia tahun depan. Jadi tetap dukung timnas. Oke, teman-teman. Terus selanjutnya ketemu lagi sama kita. Betul. Di episode yang akan datang. Oke. Thank you teman-teman.